mengapa sih kita mengambil topik tema ini? Latar belakangnya karena selama ini sampah kemasan makanan dan minuman masih menjadi masalah utama khususnya di kantin GKW UB ITB. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti volume sampah yang tinggi setiap harinya akibat adanya penggunaan kemasan sekali pakai. Selanjutnya, adanya ketergantungan berlebihan terhadap kemasan plastik sekali pakai dan adanya minimnya kesadaran pembeli dan penjual kantin terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berdasarkan kondisi aktual di lapangan, kami dapat merebuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran sivitas kampus untuk memilah sampah, jumlah sampah kemasan terlalu banyak sehingga menumpuk, dan ketergantungan terhadap kemasan sekali pakai. Kemudian, dari 3 identifikasi masalah tersebut, kami merumuskan 3 tujuan. Yang pertama adalah mengurangi timbunan sampah kemasan di kantin, mendorong perubahan perilaku penjual dan pembeli, dan menciptakan sistem yang berkelanjutan secara finansial, ekonomi, dan sosial. Untuk membantu kami menganalisis permasalahan sampah ini, kami menggunakan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan dengan waste hierarchy sebagai berikut. Kemudian, apa sih hubungan isu pengelolaan sampah GKUB dengan SDG yang ada? Pertama, masalah ini terkait erat dengan SDG 11 yaitu Sustainable Cities and Communities. Karena pengelolaan sampah yang buruk mengurangi kualitas lingkungan perkotaan dan kenyamanan civitas kampus. Penerapan sistem pengelolaan sampah yang efektif dapat menciptakan lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Kemudian, isu ini juga sangat relevan dengan SDG 12 yaitu Responsible Consumption and Production. Penggunaan kemasan sekali pakai menunjukkan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Dengan mendorong pemilahan sampah, penggunaan kemasan ramah lingkungan, kantin GKUB dapat menjadi contoh praktik konsumsi bertanggung jawab. Sampah yang tidak dikelola juga berisiko terbawa ke saluran air yang pada akhirnya mencemari laut. Hal ini berdampak langsung pada SDG 14 yaitu Life Below Water. Karena mikroplastik dan limbah kemasan mengancam kehidupan laut dan rantai makanan akuatik. Kemudian, limbah yang tersebar juga merusak lingkungan daratan, mengganggu ekosistem dan dapat mengancam keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan SDG 15 yaitu Life on Land. Ini sih teh, mau beli donat dong. Donat 1. Donatnya 1 aja, sama apa lagi ya? Itu aja deh, donat aja. Mau pakai kantong plastik atau kantong kertas? Plastik boleh. Stop! Daripada pakai plastik bag, mending kita pakai paper bag. Kenapa sih kita harus pakai paper bag? Mari kita analisis pros and cons dari kedua kemasan tersebut. Plastik bag memiliki kelebihan menggunakan lebih sedikit energi dan air dalam proses produksinya. Kemudian dia juga ringan dan tahan lama. Akan tetapi, ia terbuat dari bahan bakar fosil, berkontribusi terhadap pencemaran dan sampah liar, dan juga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Kemudian, di samping itu, paper bag memiliki kelebihan dia adalah biodegradable dan lebih cepat terurai secara alami. Kemudian dia mudah didaur ulang dan juga terbuat dari sumber daya yang dapat diperbarui. Akan tetapi, ia juga memiliki kelemahan, yaitu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi dan keterbatasan daya tahan kemasannya. Selanjutnya, kita akan membandingkan di antara 2 kemasan yaitu plastik bag dan paper bag. Parameter yang akan kita bandingkan yaitu terdapat energi usage, water use, CO2 emission per bag, recycling rate, dan cost per bag. Datanya dapat dilihat di tabel berikut. Kenapa sih kita harus pakai paper bag? Walaupun perbandingan carbon emission paper bag dengan plastik tidak begitu signifikan, tapi kita bisa melihat dari life cycle keduanya. Yang pertama, sumber daya yang digunakan untuk membuat paper bag merupakan sumber daya terbarukan dibanding plastik. Yang kedua, biodegradabilitas dan komposabilitas kertas jauh lebih baik dibanding plastik. Yang ketiga, tingkat daur ulang kertas lebih baik dan efektif dibanding plastik sehingga lebih hemat energi. Yang terakhir, dampak lingkungan dari kertas yang bahkan tidak didaur ulang jauh lebih baik karena akan terurai dibanding plastik. Kemudian kita akan membahas mengenai sustainability approach and recommendation dari aspek lingkungan, di mana pendekatan dapat dilakukan adalah dengan cara menggantikan kantong kemasan plastik yang sulit terurai dengan paper bag yang berbahan biodegradable dan mengurangi resiko pencemaran tanah dan saluran air oleh plastik yang sulit terurai. Kemudian kami juga dapat memberikan rekomendasi dengan cara kolaborasi dengan vendor yang menyediakan paper bag food grade yang tahan minyak dan panas, dan edukasi tenan dan konsumen tentang keunggulan paper bag dibanding plastik dari sisi lingkungan. Untuk aspek sosialnya, kita dapat mendekati dengan yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat kampus untuk memilih opsi kemasan yang lebih berkelanjutan. Yang kedua adalah dengan menanamkan nilai tanggung jawab kolektif pada para mahasiswa dan pengelola kantin terhadap limbah makanan. Untuk rekomendasi yang bisa kita berikan adalah yang pertama, menyertakan pilihan paper bag saat memesan di tenan dengan tulisan jelas.
Terus yang kedua adalah diskusi dan pelatihan dengan kantin soal cara penyajian yang ramah lingkungan dan tetap higienis. Ditinjau dari aspek ekonominya, paper bag dapat meningkatkan citra tenan sebagai peduli lingkungan dan juga peluang membuka rantai pasok lokal dengan pengadaan paper bag dari UMKM berbasis daur ulang. Kita merekomendasikan untuk tenan membeli paper bag secara kolektif agar harga lebih murah. Stop! Kenapa sih masih pakai botol plastik? Kita tuh ada yang namanya tumbler. Nah, kenapa sih kita harus ngurangin penggunaan botol sekali pakai? Terdapat 4 masalah dari botol sekali pakai. Yang pertama adalah sulit terurai atau non-biodegradable. Kedua, pencemaran lingkungan dan emisi karbon yang tinggi. Yang ketiga, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dan yang keempat, tidak dapat dipakai berulang kali. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis atau macam-macam tumbler yang biasa digunakan, yaitu terdapat 2 material yang terbuat dari logam dan plastik. Yang terbuat dari logam salah satunya adalah baja tahan karat atau yang biasa sering disebut stainless steel, yang mana memiliki karakteristik daya tahan tinggi dan umur panjang, ketahanan karat baik, kemampuan insulasi baik, aman dari mikroplastik, tidak bereaksi dengan makanan. Dan yang terbuat dari aluminium memiliki karakteristik ringan dan nyaman, tahan korosi, dan konduktor yang baik. Lalu yang terbuat dari plastik yaitu seperti polipropilena yang memiliki karakteristik ringan dan murah, lebih mudah didaur ulang. Selanjutnya ada polikarbonat dan stirena akrilonitril yang memiliki karakteristik jenis mirip kaca, san tahan terhadap bahan kimia, PC mengandung BPA. Selanjutnya ada yang berjenis tritan copolyster yang mana memiliki karakteristik bebas BPA, tahan panas dan kimia, dan memiliki umur yang lumayan panjang. Nah, kita bisa analisis kelemahan dan kekurangan dari tumbler ini sendiri. Kelemahannya apa? Kelemahan tumbler yang pertama adalah biaya investasi awal yang sangat mahal dibandingkan dengan botol plastik. Tumbler umumnya berada di kisaran harga 70.000 sampai ratusan ribu rupiah. Untuk yang kedua adalah tumbler itu kurang fleksibel dan praktis karena tumbler itu berat dibandingkan botol plastik. Tapi di balik kelemahan itu, tumbler juga memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan botol plastik. Yang pertama, tumbler sangat mengurangi ketergantungan kita terhadap botol plastik. Yang kedua, tumbler itu awet dan bisa dipakai berkali-kali bahkan hingga bertahun-tahun jika perawatannya benar. Dan yang terakhir, tumbler itu bisa menyimpan minuman panas atau dingin dan menjaga suhunya tetap selama berjam-jam. Hal ini tidak dimiliki oleh botol plastik. Nah, di balik itu ada threat yang bisa menghalangi penggunaan tumbler di lingkungan kampus. Yang pertama ada preferensi mahasiswa dan civitas kampus yang memilih untuk membeli botol minuman karena merasa mereka tidak mau tasnya berat oleh karena tumbler. Yang kedua ada penolakan dari pihak kantin, di mana dengan membatasi penjualan air kemasan dalam botol sekali pakai, penurunan omset kantin tentu akan berkurang sehingga besar kemungkinan mereka akan menolak kebijakan ini. Kemudian kita akan membahas mengenai komparasi jejak karbon, di mana setiap pembuatan stainless steel sebanyak 1 kilo menghasilkan jejak karbon sebanyak 7 kg CO2. Aluminium menghasilkan 14,8, polipropilena menghasilkan 1,9 hingga 3,5 kg, polikarbonat menghasilkan 4,2 kg, SAN menghasilkan 1,7 hingga 3,5 kg, tritan copolyster menghasilkan 1,81 kg, dan polyetilen tereftalat menghasilkan 1,5 hingga 3,6 kg karbon. Untuk 1 kg material digunakan bisa menghasilkan sebesar 3 tumbler SS, 11 tumbler PP, dan 66 botol PET. Untuk studi teknoekonomi dari beberapa jenis tumbler yang ada di pasaran adalah sebagai berikut. Dari segi harga, tumbler stainless steel merupakan yang paling mahal dengan harga 213.500. Ini diambil dari tumbler yang paling banyak dibeli di toko online. Untuk kapasitasnya, tumbler stainless steel dan botol plastik memiliki kapasitas yang sama yaitu 600 ml, sedangkan tumbler plastik kebanyakan hanya berukuran 500 ml. Untuk umur sendiri di sini bisa dilihat bahwa tumbler stainless steel memiliki keunggulan yang cukup jauh dibandingkan tumbler lainnya, di mana dengan perawatan yang tepat, tumbler stainless steel bisa tahan hingga 5 tahun pemakaian. Untuk fitur-fiturnya juga tumbler stainless steel memiliki beberapa keunggulan yang menjelaskan harga yang sangat mahal tadi.
Keunggulan tersebut antara lain biasanya tumbler stainless steel memiliki sedotan yang di-built-in langsung di tumblernya. Kemudian juga tumbler stainless steel bisa menjaga suhu minuman tahan panas selama 12 jam dan dingin selama 24 jam. Yang terakhir, tumbler stainless steel biasanya memiliki pegangan untuk memudahkan membawa kemana-mana. Setelah memasuki end life cycle, tumbler dapat di-recycle. Bahan PET merupakan bahan yang paling hemat energi ketika suatu tumbler ingin daur ulang. Lalu, untuk emisi yang paling rendah didapati dari bahan aluminium. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sustainability approach dan recommendation di bidang aspek lingkungan. Pendekatannya untuk aspek lingkungan, yang pertama mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Yang kedua, menurunkan jejak karbon dari produksi dan distribusi air kemasan. Rekomendasi untuk mencapai aspek lingkungan ini, yang pertama dapat dilakukan dengan penyediaan dispenser atau refill station air minum di titik strategis sekitar area kantin. Yang kedua, kita dapat memonitoring dan pelaporan jumlah botol plastik yang berhasil dihindari sebagai bahan evaluasi dampak lingkungan. Untuk sustainability approach and recommendation di aspek sosial, kita dapat melakukan pendekatan dengan cara membentuk kebiasaan positif mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk membawa tumbler sendiri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran kolektif akan keberlanjutan. Lalu, rekomendasi yang dapat kami berikan adalah dengan cara membuat kampanye seperti membawa tumbler, tumbler day, atau refill not landfill. Selain itu, kita juga dapat melakukan kolaborasi dengan komunitas atau LKM untuk promosi dan edukasi penggunaan tumbler. Untuk sustainability approach dan recommendation dari aspek ekonomi tumbler sendiri, pendekatannya bisa dilakukan dengan menghemat biaya harian untuk membeli air kemasan dan juga memperbesar potensi wirausaha berkelanjutan seperti penjualan tumbler custom, kemudian juga menyediakan sistem refill yang berharga murah. Untuk rekomendasinya sendiri, kita bisa menerapkan sistem refill air murah untuk keberlanjutan biaya operasional dispenser dan juga menyediakan tumbler dengan harga terjangkau. Misalnya bekerja sama dengan sponsor atau subsidi tumbler itu sendiri. Stop! Kalian tahu gak sih kalau kalian memilah sampah dengan benar, kalian tuh bisa ngebantu petugas IPST buat mengelola sampah di bank sampah. Jadi, gimana sih cara membangun kesadaran untuk memilah sampah? Yang pertama, kita bisa melakukan regulasi. Dan yang kedua, kita bisa membuat poster edukasi. Sekian pemaparan analisis dari kami. Jangan lupa reuse, reduce, recycle.